Anak-anak kelas 6 SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru bertemu lagi bersama Ibu Egis Distiami di sini dalam pembelajaran matematika, matematika, aku senang belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal, bilangan persen, mengubah pecahan ke dalam desimal, pecahan ke dalam persen, kemudian mengubah persen ke dalam desimal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ketika kalian sudah belajar bersama Bu Egis, kalian bisa mengubah pecahan ke dalam desimal, desimal ke dalam pecahan, pecahan ke dalam persen, dan persen ke dalam desimal. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian di kelas-kelas sebelumnya bahwasanya di dalam sebuah pecahan itu terdapat pembilang dan penyebut? Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di dalam sebuah pecahan, Ibu katakan tadi, terdapat pembilang dan penyebut. Pembilang letaknya di atas dan penyebut letaknya di bawah. Nah, setelah kalian mengetahui mana itu pembilang, mana itu penyebut, mari kita simak materi yang Bu Egis tampilkan kali ini. Anak-anak, kali ini kita belajar mengenai bab 2 tentang operasi hitung campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam bentuk sesuai dengan urutan operasi. Yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana cara mengubah penyebut pecahan menjadi per 10, per 100, dan seterusnya? Karena pecahan biasa akan bisa dirubah menjadi pecahan desimal apabila penyebutnya merupakan kelipatan 10. Nah, di sini ada contoh nomor 1, 2, dan 3. Itu tidak usah dirubah lagi karena kenapa? Karena penyebutnya sudah merupakan kelipatan 10. Jadi tinggal kita menentukan saja bagaimana bilangan desimalnya. Contoh di sini ada 3 per 10. Dirubah ke dalam bilangan desimal menjadi 0,3. Mengapa 0,3? Karena 3 dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,3. Atau cara singkatnya adalah menempatkan satu angka di belakang koma, dikarenakan penyebutnya adalah 10, nolnya 1. Kalau penyebutnya 100, menempatkan 2 angka di belakang koma. Sedangkan jika penyebutnya adalah 1000, menempatkan 3 angka di belakang koma. Contoh nomor 4, 5, dan 6 itu penyebutnya belum merupakan kelipatan 10. Maka dari itu harus dirubah dulu menjadi kelipatan 10, 100, atau 1000. Contoh nomor 4 ada 3 per 4. Nah, itu belum menjadi kelipatan 10, maka dari itu harus dirubah dulu. Kira-kira 4 harus dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Coba lihat di situ. Kalau dijadikan per 10 tidak bisa, akan bersisa hasilnya. Maka dari itu dijadikan per 100. 4 dikali berapa biar jadi per 100? Dikali 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25, 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, 75 per 100 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Begitupun contoh nomor 5 dan 6. Coba kalian lihat. Kemudian anak-anak, coba lihat video yang Bu Egis tampilkan mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.
Kemudian selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ketahui bahwasannya pecahan desimal selalu ditandai dengan tanda koma, di mana itu sebagai pemisah antara bilangan asli dan bilangan desimal. Nah, di sini ada contohnya 0,8. 0,8 dirubah ke dalam pecahan desimal menjadi 8/10. Mengapa 8/10? Kita lihat belakang komanya satu angka. Jika satu angka berarti per 10, dua angka berarti per 100, tiga angka berarti per 1000. Coba lihat contoh yang Bu Egis tampilkan. Perhatikan baik-baik oleh kalian. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita simak video mengenai mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian ini adalah materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perlu kalian ketahui bahwasanya pecahan persen itu adalah selalu berpenyebut 100. Nah, kalau penyebutnya 100 itu dikatakan sebagai pecahan persen. Coba perhatikan contoh yang Ibu Egis tampilkan. Ini adalah contoh 1/4 dijadikan pecahan persen jadi berapa? Nah, berarti harus dikalikan dengan bilangan yang menghasilkan per 100. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya harus dikali bilangan berapa biar jadi 100? Nah, itu penyebutnya adalah angka 4. Berarti harus dikali 25 supaya jadi 100. 25 untuk bilangannya untuk penyebutnya dikali 25, untuk pembilangnya juga sama dikali 25 sehingga menghasilkan 25/100. Itu 25%. Sama juga dengan contoh yang nomor 2. Coba perhatikan sama kalian. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan video yang Ibu Egis tampilkan tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kemudian sekarang kebalikannya, mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, dimulai dari 20%. Kita lihat contohnya 20%. 20% itu berarti 20/100. Dirubah menjadi pecahan yang paling sederhana dibagi bilangan berapa? Jika bilangan penyebutnya bisa dibagi dengan senilai bilangan dengan bilangan pembilang, maka dari itu langsung saja seperti contohnya nomor 1, 20/100 dibagi 20 untuk pembilang dan penyebut, maka menghasilkan 1/5. Kemudian mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Coba lihat di sini, ada contohnya nomor 1 adalah 0,2. 0,2 yaitu 2/10. Dikali berapa supaya jadi pecahan persen? Otomatis kita fokus kepada penyebutnya. Penyebut dikali berapa biar jadi 100? Itu kebetulan penyebutnya adalah 10. 10 berarti dikali berapa biar jadi 100? Berarti dikali 10. Hasilnya 20/100, maka dari itu menjadi 20%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang Bu Egis tampilkan tentang mengubah desimal menjadi persen.
Nah, selanjutnya adalah mengubah persen menjadi desimal. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian mengubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Nah, di sini lihat ada 2%. Contoh nomor 1, 2% itu adalah 2/100. Karena perlu kalian ketahui kembali bahwasanya bilangan persen itu penyebutnya adalah 100. Dirubah ke dalam pecahan desimal. Nah, sesuai dengan jumlah 0 di dalam penyebut. Karena 100 itu jumlah nolnya 2, berarti letakkan 2 angka di belakang koma. Karena angka 2 itu tidak lagi ada temannya, maka kita tambahkan 0 untuk menambahkan angka supaya di belakang koma itu menjadi 2 angka. Kemudian perhatikan kembali contoh-contoh untuk nomor 2 dan 3-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari lihat video yang Bu Egis tampilkan tentang mengubah persen menjadi desimal. Anak-anak, itu dia materi yang Bu Egis tampilkan tadi. Mudah-mudahan materi yang Bu Egis tampilkan tadi bisa kalian pahami. Mari kita tarik kesimpulan dari materi yang Bu Egis tampilkan tadi. Kesimpulan dari materi yang Ibu Egis tampilkan adalah yang pertama, bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki bagian dari keseluruhan. Seperti yang ada gambar Bu Egis tampilkan seperti ini. Kemudian yang kedua, bilangan desimal adalah bilangan yang ditandai oleh tanda koma dan memiliki nilai tempat mulai dari persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Seperti gambar yang gue tampilkan. Bilangan persen. Bilangan persen adalah suatu bilangan pecahan biasa yang berpenyebut 100 seperti gambar yang tertera di dalam layar kalian. Nah, itu dia anak-anak materi yang Bu Egis tampilkan terkait dengan bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan persen, dan bagaimana cara mengubahnya. Mudah-mudahan materi yang kalian tonton pada kali ini bisa kalian pahami. Sekian pembelajaran dari Ibu, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya di dalam video pembelajaran matematika. Matiku matematika, aku senang belajar matematika. Tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.